Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada sesi yang kedua, yaitu tentang ketenagakerjaan bagian membahas fokus tentang pengangguran. Kemarin kita sudah belajar bekerja, macam-macam bekerja menurut waktunya. Sekarang membahas tentang pengangguran. Jadi pengangguran itu ada yang terbuka, kemudian ada yang setengah menganggur, kemudian ada yang terselubung gitu. Jadi kalau dijelaskan satu persatu, kalau yang terbuka ya jelas, berarti nganggur full begitu ya. Tapi kalau yang setengah menganggur, berarti secara waktu dia tidak full. Yang terselubung ini biasanya agak sulit dipahami. Yang terselubung ini seperti bekerja, tapi sebenarnya tidak mendapatkan tambahan hasil. Misalnya Pak Mario punya warung soto, dikerjakan ibunya Pak Mario sama satu pembantunya, itu menghasilkan per bulan 3 juta. Nah misalnya Pak Mario ikut jualan, membantu jualan, kok hasilnya 3 juta, nah ini bisa dikatakan pengangguran terselubung. Jadi seperti bekerja tapi sebenarnya tidak menambah penghasilan, atau yang tidak cocok dengan potensinya gitu ya. Oke, itu yang lebih fokus. Yang berikutnya yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya gitu ya. Ini yang sering keluar dalam tes gitu. Jadi pengangguran berdasarkan penyebabnya, yang pertama ini ada macam-macam, ada banyak ini. Karena teknologi. Jadi kalau teknologi, misalnya ada pergantian teknologi, orang-orang misal petani gitu ya, petani atau di pabrik aja, di pabrik ada karyawan, kemudian ada mesin baru, nah dia tidak menguasai, artinya dia dipecat. Nah ini pengangguran karena teknologi. Yang dua, penyebabnya karena struktural, karena struktur ekonominya berubah dari pertanian agraris berubah menjadi industri. Yang sebelumnya bisanya cuma petani, sekarang industri, mesin-mesin banyak. Akhirnya para petani tidak bisa bekerja karena perubahan struktur ekonomi suatu negara. Kemudian yang ketiga yaitu tentang siklikal gitu ya, tentang siklus kegiatan ekonomi. Jadi kalau siklusnya itu kan kadang ada suatu negara itu kadang tinggi, kemudian kadang krisis. Nah pada saat krisis, nah ini tentunya banyak sekali yang perusahaan-perusahaan itu tidak kuat untuk membayar, tidak bisa bertahan dalam menjalankan bisnisnya. Akhirnya banyak pengangguran, banyak yang di PHK. Itu berarti karena siklus ekonomi siklikal gitu yang mengingatnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pengangguran namanya friksional. Jadi terjadi karena informasi itu tidak sampai gitu ya. Informasi misalnya SMIT Indonesia butuh guru ekonomi, padahal di daerah misalnya terpencil sana ada orang yang mahasiswa kumlot gitu ya, potensinya luar biasa, pinter ngajar, tapi tidak tahu kalau SMIT Indonesia butuh guru ekonomi. Akhirnya dia tidak bisa bekerja gara-gara tidak ada informasi yang sampai ke mereka gitu ya. Nah kemudian selanjutnya yaitu pengangguran karena sukarela. Jadi ada yang karena mungkin sudah kaya gitu ya, pengangguran volunteer, yaitu dia sukarelawan, jadi sukarela gitu ya, pokoknya pengen pensiun dini. Itu macam-macam pengangguran berdasarkan penyebabnya. Untuk solusinya kita bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian dari Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Mario, pembahasan tentang ketenagakerjaan pengangguran bagian solusi ya. Yang pertama kita sudah belajar tentang penduduk sampai dengan yang pengangguran bekerja. Kemudian kita sudah macam-macam pengangguran. Sekarang solusinya ya. Jadi untuk solusi yang pertama, misalnya karena pengangguran karena teknologi, solusinya apa? Ya jelas harus ada PLK
balai latihan kerja, kemudian ada pelatihan gitu ya, supaya mereka bisa menguasai teknologi. Kemudian kalau yang friksional, kalau terjadi karena apa tadi, informasinya tidak sampai, ya caranya gimana ya, mengadakan job fair supaya semuanya berkumpul antara penerimaan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kalau yang struktural, ya kalau yang struktural jelas karena perubahan struktur berarti orang-orang yang tidak menguasai misalnya dari agraris ke industri, berarti dia mempelajari tentang apa itu mesin-mesin juga yang ada pada industri itu. Kemudian kalau dia menganggurnya karena pensiun dini atau sukarela, berarti harus ada pembinaan, harus ada yang menasihati, kemudian harus ada gerakan bersama supaya tidak nganggur gitu ya, supaya ilmunya bisa tersampaikan. Satu lagi pengangguran karena musiman. Ya, kalau musiman, misalnya ini panas sekali seperti ini, banyak petani nganggur, caranya gimana? Diadakan padat karya, jadi diajak membangun jalan atau buka jalan baru dan seterusnya. Itu bisa mengatasi pengangguran musiman. Kemudian beberapa solusi untuk pengangguran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.